ketika 4 orang tinggal di kota dan negara yang berbeda. Jakarta dan Pasar mampir di Spa Ubud dan tempat tinggal pertama adalah sebuah penginapan mungil di Ubud. Namanya Gria Sriwedari, hotel berbintang 3 yang nyaman dan lokasinya di pusat Ubud. Namun sayangnya tidak ada akses jalan untuk mobil, sehingga harus rela membawa koper sendiri-sendiri karena tidak tersedia juga troli untuk membawa koper. Dan di sini ada dapur komunal juga loh kalau ada yang mau masak. Karena tiba di tempat ini malam hari, sehingga setelah membersihkan badan langsung beristirahat untuk besok pagi membawa koper, menunggu mobil charteran di tepi jalan depan Gang Sriwedari untuk menuju ke arah utara, yaitu Kintamani. Dan kami makan siang di tempat yang nyaman ini. Namanya Green Kubu, sebuah restoran yang asri dan cukup luas. Dan menunya adalah Indonesian food. Cukup banyak digemari oleh warga setempat, wisatawan domestik, juga wisatawan asing. Selamat menikmati. Sawah menjadi pemandangan utama bagi yang singgah untuk bersantap di Green Kubu Ubud. Harganya pun cukup ramah di kantong dan rasanya cukup memuaskan. Bunga teratai warna-warni di telaga dekat sawah. Usai santap siang, perjalanan dilanjutkan ke sebuah desa yang terkenal dengan kebersihannya, yaitu desa ini masih dihuni oleh penduduk asli dari Pulau Bali dan tidak ada pendatang yang tinggal di desa ini, jadi masih terasa kemurniannya. Silakan dinikmati dulu pemandangan, keindahan, kebersihan, kenyamanan desa Penglipuran. Dan karena ini adalah kunjungan di bulan Agustus, sehingga banyak umbul-umbul serta bendera merah putih untuk bersama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 2023. Sungguh indah persahabatan dua gadis kecil yang sedang bergandengan tangan. Ini adalah desa Penglipuran yang ada di daerah Bangli, Bali. Dan ini berawal dari 700 tahun yang lalu dari kerajaan Bangli. Dan kata Penglipuran sendiri ada yang mengatakan hiburan, ada juga yang mengatakan ini adalah pengeling pura. Pengeling artinya adalah sadar, sedangkan pura itu tempat leluhur. Dan desa ini adalah desa yang paling bersih karena masyarakatnya sangat memperhatikan dan mengikuti aturan dari budaya setempat. Itu salah satu daripada harta untuk kehidupan adalah bersih. Dan desa ini juga terkenal sejak tahun 93 sudah dikenal, dan 2010 makin banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Dan ini adalah
keadaan dari desa Penglipuran di bulan Agustus tanggal 22 2023. Banyak umbul-umbul dan bendera Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! Dari desa Penglipuran, perjalanan dilanjutkan menuju tempat penginapan malam kedua, yaitu Kintamani. Namun sebelumnya kami mampir ke Caldera Restoran yang berlokasi cantik tepat di depan Danau Batur dan Gunung Batur. Pemandangannya indah di sore hari ini dengan angin sepoi-sepoi sambil menikmati hidangan, cemilan, minuman, dan tentunya pemandangan yang begitu indah dipandang mata. Mengikuti Google Map yang ternyata hanya sampai di 1 km sebelum Bobo Cabin. Akhirnya dengan pertolongan penduduk setempat kami tiba di Bobo Cabin in Kintamani. Dalam pengoperasiannya, akomodasi ini menggunakan high-tech dan dapat dioperasikan melalui smartphone Anda ketika membuka pintu cabin. Selanjutnya di dalam ada begitu banyak panel untuk menyalakan lampu, membuka tirai, dan lain sebagainya. Sekarang yang lain. Udah. Suara good evening Fidel. Tuh, ada tulisannya good evening Fidel. Cabin numbernya 30. Udah. Semut di situ. Nah, ini sekarang buka ininya. Tolong dibuka. Ini. Nah, tuh. Pemandangannya seperti itu. Pemandangannya. Sekarang tutup lagi pelan-pelan jadi susu. Enggak bisa pelan-pelan, cuma untuk di susu. Pemandangan yang dapat dilihat dari Bobo Cabin cukup indah, yaitu Danau Batur. Dan lahan akomodasi ini cukup luas untuk dapat mengadakan kebersamaan, sehingga mereka juga menyediakan tempat untuk api unggun dan juga bak di depan kabin untuk berendam, khusus untuk kabin-kabin tertentu. Dan juga dapat sarapan pagi di dalam tenda yang ada di depan setiap kamar-kamar atau kabin-kabin yang tersedia. Menginap di sini memberikan pengalaman yang cukup unik, yaitu menggunakan high-tech untuk mengoperasikan cukup banyak hal di dalam kabin dan area penginapan ini. Salah satunya adalah ketika membuka pintu kabin.
Dan kemudian di sini juga tersedia di depan penginapan tempat untuk meletakkan sepatu, ya, yang kotak warna coklat itu, juga payung, dan kita bisa lihat ini macam kuncinya atau jenis kuncinya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini pemandangan cukup lepas ke arah danau. Jadi sangat dapat menikmati. Areal komunal juga tersedia untuk kebersamaan. Dan kalau lebih jauh lagi berjalan, terlihat beberapa tempat untuk menikmati api unggun ketika malam hari. Tersedia juga paket untuk barbecue dan cukup banyak beanbag untuk bersantai bersama dengan orang-orang tersayang. Lihat pemandangannya, cakep kan? Nah, ini tempat untuk berkumpul ketika malam hari dalam acara api unggun. Dikeluk dia sebentar ke kitchennya. Tuh, seperti ini. Untuk gathering. Oke, nah itu. Oke, stop. Nah. Daerah ini juga ada penginapan Segara Camp dan Sunrise Hill. Masih dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di tahun 2023, dan begitu banyak umbul-umbul dan bendera yang terpasang di sepanjang jalan menuju atau dari Ubud. Sebelum kembali ke Denpasar, kami mampir ke TIS untuk makan siang dan menikmati rice field dan pemandangan desa yang begitu alami. Tersedia juga kolam renang yang dapat dinikmati oleh para tamu yang datang bersantap di sana dengan pemandangan terasering. Selamat menikmati makan siang.